Pernah nggak sih Anda lihat perusahaan yang kelihatannya udah diambang kehancuran, tapi tiba-tiba bangkit lagi dan malah lebih untung dari sebelumnya? Nah, hari ini kita bakal bongkar cerita luar biasa dari Bluebird, sebuah perusahaan yang logikanya harusnya udah bangkrut, tapi nyatanya mereka mecahin rekor. Oke, kita mulai dari sini ya. Tahun 2020, pas pandemi lagi parah-parahnya, Bluebird rugi 161 miliar rupiah. Rugi ya, bukan untung. Banyak yang mikir, udah tamat riwayat si burung biru. Kondisinya bener-bener di ujung tanduk. Tapi, lihat angka ini. Cuma dalam beberapa tahun, dari yang tadinya minus ratusan miliar, mereka balik untung lebih dari 600 miliar. Ini bukan cuma sekedar selamat loh, ini comeback gila-gilaan yang bahkan jadi rekor baru buat perusahaan mereka. Jadi pertanyaannya kan simpel, gimana caranya? Apa rahasianya? Nah, dalam beberapa menit ke depan, kita akan bedah tuntas strategi jenius di balik kebangkitan yang hampir mustahil ini. Oke, sebelum kita ngomongin kemenangannya, kita harus paham dulu nih lawannya. Ada dua pukulan telak yang hampir aja bikin Bluebird KO. Pukulan pertama itu datang dari para startup ride-hailing. Nah, mereka ini pakai jurus kuda Troya. Caranya, mereka dapat suntikan dana gede banget dari investor. Terus uangnya dibakar buat kasih harga super murah. Tujuannya cuma satu, rebut semua pelanggan sampai perusahaan taksi lama kayak Bluebird kehabisan napas dan bangkrut. Lagi pusing diserang startup, datanglah pukulan kedua, pandemi. Udah jatuh ketimpa tangga. Tiba-tiba nggak ada lagi yang butuh taksi, jalanan kosong. Pendapatan mereka yang tadinya bisa 4 triliun setahun langsung anjlok setengahnya jadi 2 triliun. Hantaman ganda ini bener-bener mematikan. Tapi di tengah kekacauan ini, Bluebird ngambil keputusan yang aneh. Mereka nggak ikut arus. Justru keputusan inilah yang jadi pondasi mereka buat bertahan hidup. Nah, ini dia kuncinya. Saat semua kompetitornya gila-gilaan banting harga, Bluebird dengan tegas bilang, kami gak ikutan. Kenapa? Karena mereka sadar perang harga lawan startup yang kantongnya gak ada dasarnya itu sama aja bunuh diri. Jadi bedanya kelihatan banget. Yang lain berlomba jadi yang termurah, bahkan sampai ngorbangin kualitas. Bluebird, mereka malah pertahanin harga yang 20-30% lebih mahal dan fokus mati-matian jaga kualitas dan SOP. Mereka bahkan pilih kerjasama sama Gojek. Langkah ini emang bikin mereka selamat, tapi ini belum ngejelasin dari mana untung 600 miliar itu datang. Siap, sekarang kita masuk ke bagian paling seru dari cerita ini. Bagian yang bakal ngubah cara pandang kita semua tentang si burung biru. Dan inilah dia, pernyataan yang jadi inti semuanya. Bluebird bukan perusahaan taksi. Tunggu, apa? Iya, Anda nggak salah dengar. Ternyata sumber keuntungan terbesar mereka itu bukan dari taksi biru yang sering kita lihat di jalan. Ini dia momen ahanya. Jadi, daripada berdarah-darah di perang harga taksi, Bluebird geser arena perangnya. Mereka mengubah diri jadi perusahaan mobility as a service. Intinya, mereka menyediakan berbagai solusi transportasi, bukan cuma taksi. Hasilnya, coba lihat. Hampir 30% dari pendapatan rekor mereka, atau sekitar 2 triliun rupiah loh, itu sekarang datang dari bisnis yang bukan taksi reguler. Inilah mesin uang mereka yang baru. Jadi, bisnis non-taksi ini apa aja? Ada Golden Bird buat sewa mobil mewah plus sopir untuk perusahaan, ada Big Bird buat sewa bus wisata, ada Bluebird Kirin buat logistik, bahkan ada City Trends buat travel antar kota. Semuanya ini menyasar segmen korporat atau B2B yang margin untungnya jauh lebih tebal. Terus kenapa pindah ke B2B ini jenius banget? Pertama, pendapatannya bisa diprediksi karena basisnya kontrak jangka panjang. Kedua, margin untungnya jauh lebih tinggi. Dan ketiga, pelanggannya jauh lebih setia. Nggak kayak penumpang biasa yang gampang pindah ke lain hati cuma karena selisih harga 1.000-2.000. Kisah comeback Bluebird ini bukan cuma cerita yang keren, tapi juga ngasih kita beberapa pelajaran bisnis yang sangat berharga. Mari kita rangkum. Pelajaran pertama, perang harga itu jebakan. Itu perlombaan menuju kehancuran. Pasti ada aja yang punya modal lebih gede buat bakar uang lebih lama dari Anda. Bluebird nunjukin kalau kualitas dan brand yang kuat itu adalah benteng pertahanan terbaik. Kedua, jangan cuma mengejar angka pendapatan yang gede. Itu semu. Yang penting itu laba. Punya 10 pelanggan yang bayar mahal dan untung itu jauh lebih sehat daripada punya 100 pelanggan yang bikin kita rugi. Profitabilitas itu yang bikin bisnis tetap waras dan hidup.
Dan yang ketiga, jangan pernah taruh semua telur dalam satu keranjang. Bergantung pada satu produk jagoan, itu risikonya besar banget. Dengan diversifikasi ke layanan B2B, Bluebird nggak cuma selamat dari krisis, tapi justru jadi lebih kuat dari sebelumnya. Tentu aja, pertempuran ini belum usai. Sekarang muncul lagi pemain baru, Sun SM dari Vietnam. Mereka pakai mobil listrik dan ya, tebakan Anda benar, mereka pakai strategi lama, bakar uang dan perang harga. Ini bakal jadi ujian selanjutnya buat strategi Bluebird. Nah, ini membawa kita ke pertanyaan terakhir. Di zaman serba startup yang hobinya bakar uang demi pertumbuhan, jangan-jangan cara kuno Bluebird yang fokus ke profit dan kualitas justru adalah formula kemenangan yang sesungguhnya untuk jangka panjang? Sebuah pemikiran yang menarik untuk kita renungkan.